kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolat, itu gak ada nyolati. Nabi itu nak ngomong terlalu salah, itu betul-betul nyolati. Tapi yang kan sahabatnya nyolat, ini rumah tenang. Misalnya pas mati dikirim kuburan jadi nyanyi lagu oplosan. Diundang oplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, didanggi mati ya teko. Kadang orang sing cangkem elek komentar iku. Gus anak kabeh teko bedane opo saleh be ondolen. Lah wis ora bedane, dia pun yo wis sing bedano iku kan nek mangkel kabeh kok ditekani tapi ya masuk akal oleh protes. Gus kabeh kok tekani gitu. Lah bedane wong saleh be ondolen piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah wis ora bedane. Pun kok wis kowe wae sing bedano. Besok takut. Jangan tenanan ngono Gus. Lah nek kowe serah bedane dolen mbek saleh, nek Allah ora tambah warai ya ngaku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake, samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Semane kula suwun sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku naudzubillah nggih muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyang ini nyuwun sewu cara lahir ke ustaz guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolat, itu gak ada nyolati. Hanya orang alim berapa? Akhirnya sentuh kong 10 orang alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati yang bunuh diri. Jadi malah keren akhirnya berarti. Kiai itu orang tuane kok repot. Mongko mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namun separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad yang mbak ngajari dia namun separuh. Ngajarinya hanya separuh. Ini kalau cerita nih ya. Nabi itu nak ngomong terlalu salah. Niku boten kurang nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rumono tenan ben ngerti fikih. Nabi itu banyak hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu bodoh wong soleh, bodoh-bodoh diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematikanya tak ngono, soalnya itu menerangno sampean. Terus kowe sekali-kali seneng kok syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matinya nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi ngerang nyolati, setanggup wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Wiling-wilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di sholati. Biarnya nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim kuburan dan dinyanyikan lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, masih mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Bodi gotong ambek whisky, bodi untuk medusine ambek alkohol, ambek nopo? Betus. Nopo kok oplosan kan? Ora roh dia wong soleh. Dia mau jawab, mun aja darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Oh, saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat, yo ngombe whisky ora kuat kok. Betul ya. Ya ora sirop-sirop ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai itu taslim. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tangga desa kulo niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan ngoten niku lak serono ngoten niku. Jam 7 niku kalau ditimbali Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ono dangdutan. Tapi wani padha aku. Lah paling jenengan pun pireng semono.
Waduh, iya tapi aku rada delok bermodal beri. Teko lho. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya iki sing teko sapa niki kandhane kan teko aku sing ngundang. Teko kabeh kan, aku sing ngundang. Teko. Bisa teko. Gus nanti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo ana apa? Dangdutan. Dia itu tentang acara dangdutan teko. Itulah alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai belum mengaku caraku dewe. Akhirnya pas kan, oh ya bagus gak apa-apa. Itu pikiran kiai, itu berarti Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok orang takut bidane fase belum boleh dia nak mati kok bodoh-bodoh rame. Nah, ya kan apa? Lah iku kanjeng Nabi pinter ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Bunuh diri mati napa tiyang diutang mati. Nabi mesti ngoten. Rawuh terus muter ngendikan sahabat-sahabat, sallu ala sahibikum. Ya kan yo kanjam salati, aku ora usah. Pun betul. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok enggak jelas ora ono. Ora ono Nabi sing kritisi ngono ora ono. Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika komentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ tidak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah kalau bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, iya betul. Artinya masih orang fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita, iya betul. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Ora usah mau medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Nah itu sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan dengan fasik. Soalnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sing hormat to be wong alim, wong alim kan kontroversi. Tapi kira ora hitung-hitungane. Itu ngaji be kula tak omong bolak-balik ben ora. Gak ngono lho repot. Jadi kita ini selalu menang. Wong bolak-balik nyontokno ngaji sore kok kula contohno. Mak iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam jadi konsensus, nak marung kudu pitik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kok nyembelih mudin mergo roh, nak ora sembelihan itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ora salat lah iku pitike disembelih. Paham ya? Paham iki kalau maksud. Lah ya wong ora salat kok wong ora ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Kemudian nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi orang sholat lah buat hawani. Pak, ini pitik sembelian ini orang ini milih di, ambil di. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluarganya jawab sing fasik lah, keluarganya fasik lah. Dari kiai apa harus gitu. Kadang tapi kiai ini semedit, mau dongani bergofasek menyolati. Jadi urusannya pangeran, disudukane Josué. Nanti kalau cerita tapi ojo kabeh. Dewi Imam Nawawi ditauze, wow Rasulullah piyambak ngajari separuhan, separuh sahabat dengan sholat, separuh tidak nopo kuntur. Tapi Nabi milih yang nggak sholat. Itu tadi terus kiasnya. Nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang takut. Ya, tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat. Lah aku atau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing rasolan mau sing do GR tokoh sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh. Kacau kan. Mergo sing awale sing tokoh sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora sampe sholat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora sampe sholat. Aku tokoh ora usah.
Eling-eling ya, jadi wong kudu diperhitungkan. Ya, kok eling kadzalika kuntum mingko bubuk eling disi-disi. Kalau balik ini malah ya, jadi nak misalnya nyun saya wonong fasek ngameno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasek. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas, nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saya ini orang fasik lah, masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih nopo deh. Paham sih maksudnya? Saya mulai adinu aklun waladina liman laka. Kudu wong diberitahu. Namanya Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay, ternyata Rawi itu simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay, sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo Rawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya uang doran niru Nabi, niru kotok-kotok. Kebenaran harus dipertahankan, kebenaran harus jelas. Ya jelas ramai ilmu ini, kucing karuan ini, uang kotok-kotok berarti perhitungan. Lu tahu ngaji tarikh tau orang. Wong iki gak tegas piye. Iku tegas salah iku. Ora